sekarang. Kalau awal-awal itu dia kan berkembang dari sistem pemetaan yang digunakan militer atau orang-orang yang membangun infrastruktur gitu. Tapi untuk sekarang akhirnya survei sosial ekonomi juga lebih banyak pakai fasilitas ini. Sebenarnya banyak source untuk pengolahan data GIS, tapi kayaknya yang paling bagus saat ini yang saya tahu ya ini QGIS karena dia open source dan dia bisa dikembangkan sendiri gitu. Kalau untuk alternatifnya di kampus kita ada yang ArcGIS. Nah itu sebenarnya software ini isinya gunanya adalah untuk, saya ulang dari baru aja ya, untuk mengolah data image atau data geospasial yang ada di beberapa versi yang sudah diproduksi orang. Jadi untuk mengantar versi-versi file untuk GIS itu kalau kita lihat di sini ada banyak ya, banyak source yang kalau dulu kita kenalnya ada semacam asumsikan nggak ada yang kenal di sini. Oh nggak ada yang kenal. Jadi data image itu kalau di Word kan docs atau apa gitu kan. Kalau jenis-jenis data untuk GIS itu versinya kayak gini nih. Kalau ini ada yang dari Mapinfo, dulu ada software yang mereka mengolah data dan menyimpannya dalam bentuk ini extensionnya. Nah yang paling umum itu adalah yang Esri Save ini, yang digunakan ArcGIS itu yang paling umum digunakan yang SSP ini. Itu sebenarnya teknologinya kan sederhana dari awal itu. Tadinya kan peta itu kan digambar manual gitu kan. Nah begitu udah ada teknologi fotografi, udah mulai bisa difoto dan dari foto itu sudah bisa diinterpretasi kira-kira ini apa gitu kan. Nah yang terakhir teknologi yang sekarang ini sudah dengan color dan yang paling baru lagi yang pakai kedalaman itu. Jadi dari warna yang ada itu, dari foto yang ada, foto satelit atau foto udara itu bisa diinterpretasikan kalau dia warnanya kuning, dia itu apa gitu kan klasifikasinya. Dan dari data itu ketika diolah membuat apa? Akhirnya jadi satu peta gitu. Untuk yang sekarang kayak Profesor Tutupo segala itu mereka sudah sistem yang 3 dimensi kan. Jadi mereka sudah bisa mendeteksi sampai kedalaman gitu. Jadi umpamanya dia foto ini rawa gitu, tapi rawanya sedalam apa? Sekarang kita nggak tahu kan. Karena yang kita tahu kan sekarang cuma gambar. Nah, tapi kalau pakai gelombang yang apa? Nggak tahu saya teknologi, katanya sih pakai gelombang elektromagnetik atau gimana gitu. Akhirnya bisa ditahu kira-kira kedalamannya seperti apa. Dan itu untuk survei lingkungan sangat penting gitu, untuk sekarang. Tapi sekarang kita main yang sederhana lah ya, pengantar bawah ininya aja, softwarenya aja. Ya kalau kita bisa mulai di QGIS ini, kalau saya versinya yang lama, yang before, mungkin yang baru yang apa tadi? Tutorialnya. Jadi kalau kita buka yang di desktop itu ada menu seperti ini kan. Pengenalan dulu, sini saya mirip kalau di Stata kan ini kayak layersnya apa aja, nama-nama file yang nanti kita buka apa gitu ya. Terus di sini tuh shortcut, sama nggak shortcut ya? Ya mirip lah. Mirip ya. Shortcutnya tuh ini jenis data apa yang bisa kita insert ke sini. Jadi banyak versi data yang bisa kita insert. Dan di atas ya menu tampilan standarnya lah ya. Kalau kita lihat kemampuan apa yang dipunyai QGIS ini di versi saya, mereka intinya ada 2 data yang bisa diolah. Pertama itu data raster dan data vektor. Data raster ini itu sebenarnya image yang tadi saya bilang. Dia sebenarnya masih dalam bentuk image yang mungkin sudah ada koordinatnya, tapi belum ada datanya, belum ada data tabelnya di dalamnya. Jadi informasinya belum ada apa-apa. Kalau yang vektor ini dia sudah dalam bentuk data yang sudah ada layer database-nya gitu. Gimana Mas? Data vektor itu berarti punya datanya, sudah ada datanya. Sudah terolah jadi data yang sudah ada koordinatnya lengkap gitu ya. Dan dari koordinatnya itu sudah diinterpretasi. Ini tuh bentuknya adalah garis atau dia bentuknya apa? Bagian tertutup atau titik gitu. Oh jadi yang raster itu nggak ada koordinatnya gitu? Kalau raster bisa ada koordinatnya, tapi dia masih mentah datanya. Jadi dia belum ada informasi sama sekali yang lain. Cuma data itunya. Nah itu jenis data yang untuk yang dasar sekarang.
Untuk dasar yang filenya udah diambil belum tadi? Dan File yang tadi di copy ke ini. Ini. Jadi intinya jenis data yang kita olah, yang paling umum diolah itu ya ada 3 jenis. Pertama itu titik, yang kedua itu garis, yang ketiga itu bidang gitu ya, poligon. Ini poligon, kalau ini line, kalau ini dot. Ini yang paling sering diolah untuk pengolahan dasar. Kalau yang advance kan dia sudah pakai warna segala, yang pakai terrain analysis itu dia sudah pakai kontur gitu ya, ketinggian atau apa. Kalau yang ini sekarang kita cuma pakai yang basic aja. Nah itu kalau sudah punya filenya kita bisa di layer, terus add vector layer, atau ini shortcutnya yang V ini V. Nah terus ambil filenya di tempat yang tadi. Kita buka yang peta kab dulu ya. Nah ini ambilnya dari mana mas? layer, Oh. add vector layer. Vector layer. Kap yang mana? Kap yang mana mas? Hah? Kap yang mana? Kap aja yang. Oh, ada GPF GPN. Oh, pakai yang SSP ya, SHP ya. Terus saya ulang gitu. SAP. Wih, warnanya Mas, kok warnanya beda? Kap 2000 enggak, itu memang tergantung versi masih. Ini ya peta kap ya. Ini kan peta kap terus Kalau nggak belajar sama ini kap. Lo warna apa nih? Sama itu kan. Coba ditembak. Iya, SHP. Nah, ini salah satu contoh jenis data yang saya bilang tadi. Kalau data yang saya tampilkan di sini itu jenis data poligon namanya. Jadi dia bentuknya bangunan tertutup gitu ya, bidang tertutup ya. Kenapa dia dianggap sebagai vektor yang saya jelaskan tadi? Itu karena di dalam peta ini petanya bukan cuma gambar, tapi sudah punya informasi lain. Nah, informasi lainnya itu kita bisa lihat dari tabelnya yang ada di dia. Itu untuk shortcut cepatnya, untuk lihat apa informasi yang ada di dalam sini. Itu kita bisa klik kanan di filenya, open attribute table gitu, atau kita cari di shortcut ya. Saya nggak tahu shortcutnya yang mana. Oh ini nih di layer juga, layer open attribute table. Nah ketika diklik sudah ada informasinya, ini informasi yang ada. Sebenarnya yang membuat analisis itu penting itu karena apa, untuk statistik itu karena ada informasi ini kan. Ini kan sebenarnya data yang kita perlukan untuk analisis kan. Kalau hanya gambar-gambar mah ya gambar aja. Jadi however Udah satu paper selesai. Mas, Kenapa? yang tadi tuh ada ID 93, 96, 2000 itu apa ya? Oh enggak, itu ID kabupaten yang nama kodenya, kode BPS-nya. Terus informasi. maksudnya gimana? Enggak, artinya yang saya cuma pengen kasih tahu kalau data vektor ini itu di dalamnya sudah ada informasi gitu. Hanya gambar ini kan? Bukan cuma gambar ini, tapi di dalamnya tuh per bagian itu sudah ada informasi. Dan kalau kita lihat tabelnya tadi ya, coba kita buka tabelnya tadi ya. Itu yang umpamanya kita highlight satu di sini. Kalau kita kecilkan, kita lihat gambarnya, itu dia sebenarnya bisa memilih satu, nah kan kalau warnanya beda kan. Oh, keren. Oh, Enggak, itu cuma informasi bahwa satu poligon ini, satu bidang yang di sini itu mewakili satu garis, satu garis informasi gitu. satu row. Nah, satu row. Oh, kalau kita blok dia akan keluar. Nah, Ini ini datanya data jadi ya. Kalau orang ahli GIS-nya kan dari awal mereka mengolah data foto gitu, diinterpretasikan warnanya, diinterpretasikan garisnya. Ini sebenarnya prosesnya panjang untuk sampai sini. Cuma karena kita cuma user dapat ini ya. tapi kan itu kan urusannya orang geografi. Ah iya betul. Karena ekonomi nyuruh Iya, orang iya. geografi. Mereka dibayar lah untuk itu. Anak kan nyuruh orang ekonomi. Oh.
Nah, sekarang dari sini ada satu jenis lagi data yang kita ini data dot itu tadi. Data titik. Coba kita plus lagi tambahin tadi. Vektor Terus abu point situ ya. poin. SAP lagi. Iya, SHP lagi. Tipe file yang hari ini kita bahas cuma satu ini aja ya, SHP aja ya. Oh, oke. Yang paling umum lah. Muncul nggak titik-titiknya nih? Gimana? Ulang. Kayak tadi, jadi layer, add vector layer, terus foldernya itu yang kabu point, presentasi yes, kabu point itu. Enggak, warnanya tinggal diklik double di sini aja nih. Setelah itu tergantung Suka-suka ya. nah, mau diwarnain apa. Warna pink. Ih, kok ungu? Ah, Purple. iya. Yang mana? Kabu point, Kamu poin terus. SHP. Bentuknya juga bisa ditaruh-taruh berarti. Apa? Iya, bentuk ininya. Kalau gambarnya sih ini notasinya terserah mau ada bintang mau jadi apa gitu. Iya, bisa kan? Nah, itu ini aja. Cuma saya cuma pengen kenalkan bahwa ini jenis tipe data yang kedua nih. Tipe data yang kedua seperti ini yang dot. Oke. Nah, itu sama, ada informasi juga dalamnya. Kalau kita klik kanan kita lihat tabelnya itu ada datanya. Ini saya sudah ngolah. Jadi sudah ada koordinatnya. Ini sebenarnya bisa kita bikin lagi sih. Dot ini lingkaran. Iya, mungkin ini. Biasanya itu Boy lagi apa, apa Mas? gitu. Jadi kan satu Ini mungkin informasi aproksimasi. Jadi kalau mau di zoom ya, sekarang untuk zoom kan standar ya, kita lihat yang plus ini. Umpamanya saya pilih ini apa? Mungkin dari kolon ini aja, ini sini. Aku juga deh. Nah, kalau ambil satu ini kan titiknya makin saya zoom, titiknya nggak berubah kan? Oh, nggak Karena berubah. dia sebenarnya tidak menginformasikan satu. Oh iya, sudah. Tidak menginformasikan satu wilayah gitu, tapi dia cuma menginformasikan bahwa ada satu koordinat di sini yang mewakili satu area gitu. Jadi satu area itu kita bisa buat beberapa titik. Terserah kita mau definisikan apa ininya, karena jenis analisisnya kan beda ini. Kalau ini kan dia bisa analisis luasan kan. Kalau ini kan dia analisis posisi. Oh. Jadi umpamanya kita posisi pom bensin, posisi apa itu kan titik aja nggak apa-apa gitu. Karena kita nggak perlu tahu luasnya pom bensinnya berapa kan. Tapi kalau untuk area kecamatan desa itu ya pakai yang poligon ini. Satu lagi itu line, tapi line apapun, titik apapun. Titik apapun. Suka-suka lah. Kalau yang di sini kota, Mas. Pak, ya ini kota ini. Kalau ini contohnya ini kota ini. Kabupaten kota. Nah, kalau kita sudah punya ini sebenarnya kita bisa main-main dengan aksesoris datanya lah. Kalau mau aksesorisnya, umpamanya ini kita pengen tahu namanya apa gitu ya. Kita tinggal pilih layernya kabu point, terus layer ada label di situ, labeling. Poin. Kita pilih di sini kan, terus layer, labeling, terus layer ini pakai namanya kabu kota ya. Kamu poin. Nah itu muncul kan. Keren banget. Enggak, itu karena sudah ada informasinya. Jadi nanti kalau mau belajar membuat petanya sendiri itu memang kita harus ngolahin dari nol kan. Ini karena sudah ada datanya aja. Oh. Gimana? Mas, sumimasen. Sumimasen, Mas. Nah, jadi dipilih dulu di sini kalau udah select di kan, Iya. terus layer, Iya. labeling, Mantap memang. terus label di layer Pilih, tapi daerahnya. Pilih daerahnya. enggak usah pilih daerahnya. Enggak, pilih daerah. Terserah yang mana. Aku minta tolong dia, ngapain? Please, masih ini. Aku udah minta tolong dia. Tadi mas, buatin dulu. Iya. Tadi kan yang Ini pertama apa? ya. Oh, saya. Pilih. Pakai jasa ya. Jasa.
Yang pertama layar, layar. Woi. Coba aja lihat kalau di Nias ya ini. Ah ini cerita aja, jadi ini yang Kabupaten 2007 itu peta dasar tahun 2007 sebelum pengembangan wilayah tahun 2010 kan. Nah itu waktu itu cuma ada 2 kabupaten sebenarnya di sini, Nias dan yang selatan. Iya, betul. Nah terakhir itu begitu ada pemekaran untuk Nias ini, kalau contohnya Nias itu akhirnya ada muncul Kabupoin sini. Saya cari titik-titik sentral dari kecamatan ibu kota kecamatannya. Nah itu caranya kalau kita mau gampang yang tadi, karena kita sudah plug-innya di sini sudah ada kan, itu kita tinggal gabungkan dia dengan Google Street gitu misalnya. Coba. Gimana? Plugin? Google Street. Bilang. plugin atau nggak tahu open layer plugin. Kalau udah punya gitu ya kayak tadi. Kok nggak ada? Belum punya ya? Di web, belum. Di web kayaknya. Masuk di web ya? Kalau di sini di web ya? Google Map. Google Hybrid bisa atau physical juga bisa gitu. Oke. Nah itu dia muncul kan? Oh, Jadi muncul mas kita langsung sudah error. error. Oh nggak ada sih. Connection lost. Ini. Python error. Python error. Ini nggak muncul. Pak, error mas. Kayaknya akses ke internetnya kali Pak. Bukan, ada yang belum masuk pluginnya kali. View ini nih. Iya, kayaknya mana? Plugin yang ini nih mungkin belum masuk nih, yang Google Udah, View. udah. Udah. Alert view. Atau Geo Search udah. Geospatial Simulation. Atau nggak apa-apa lah, ini cuma simulasi apa? Asik-asikan aja lah ya. Iya. Iseng aja iseng. Ini mas. Nah, ini yang message-nya di sini tuh sebenarnya gunanya apa sih kita punya peta gitu. Gunanya kita analisisnya apa? Kenapa kita harus analisis peta itu? Karena memang sekarang kan yang spatial analisis itu udah banyak ya. Ada kita bisa perkirakan jarak antar lokasi, terus kita bisa perkirakan luasnya berapa gitu. Nah, itu untuk detailnya saya contohin pakai Malang tadi, saya kasih filenya di situ. Caranya itu kita kecilin dulu, kita pindah ke Malang coba apa? Cari petanya Malang. Error. Error. Ulangin. Internet type. Error mas. Kabupaten sama kota. Mungkin internetnya ya. Pokoknya yang salah bukan aku lah. Jadi tidak pernah salah. Salah dua. Oh ini. Salah kenapa? Satu. Koreksi dulu deh. Nah sekarang prosesnya mungkin awalnya kita gini aja, kalau kita mau data ini kan data orisinal yang kita punya. Kalau kita mau ngolah data ini, itu kita bisa save as ke tempat lain gitu, atau kita copy lah ini. Kalau enggak kan kita bikin folder yang tadi kita copy aja, sama aja gitu ya. Yang pokoknya ini kita copy terus bikin folder baru gitu, peta gap copy. Nah ini kan udah 2 file yang beda kan, kita tinggal ngambil data yang dari sini, itu istilahnya dapat yang baru gitu. Kalau enggak ya kayak tadi sistemnya pakai GIS, ya save as ini. Jadi kalau di save as itu kita bisa tentukan versi format datanya apa. Error ya? Kalau error masih Iya bilang aja salah tadi harusnya nggak main Google. Itu kayak malah kok ada dua, kita ada dua. Ada kotanya kan? Kalau mau dicek ini apa gitu informasi lengkapnya, kita lihat di tabelnya aja. Jadi caranya itu bisa kita, ini tabelnya kan semua di sini. Nah, untuk tahu Malang itu ada di mana, caranya tuh bisa kita pakai select ini nih. Ambil ini, terus kita pilih gitu. Nah, ini Malang gitu kan. Terus kita buka tabelnya tadi. Tabelnya itu kita cari yang di akhir, pasti muncul dia. Nah, itu Malang. Malang. Ini kota tapi ya.
karena kodenya 3575 ini kan. Oh, kalau kabupaten apa mas? 3507 atau Di berapa? bawahnya. 35. So ngaju ada tuh nih ya, di atas tuh nih ya. Iya iya tahu. Alhamdulillah ya sesuatu 35. 35 itu Jawa Timur. Oh. Oh ini di Malang nih 3507. Itu kabupatennya. Ini kode BPS. Jadi di BPS itu pakai kode 4 angka untuk kabupaten. Jadi di BPS itu kalau 35 ini contoh itu Jawa Timur. Jadi 3 itu Jawa. Kalau 1 sama 2 itu Sumatera. 5 Bali, Nusa Tenggara. 6 lihat aja di sini nih, bisa pilih aja, lihat di atas umpamanya Batam gitu ya. Batam itu karena dia udah lebih dari 20 provinsi di Sumatera, dia kodenya 2 kan, 21 gitu. 2104 ini berarti kabupaten keempat di Kepulauan Riau, provinsi Kepulauan Riau. Kalau Jawa 31, 32 sampai terakhir 94 itu Papua. Nah itu sekilas informasinya aja, ini data informasi apa? Datanya apa gitu. Sekarang maunya diapain ini? Sampai level kecamatan itu bisa nggak? Nah itu tadi informasinya itu saya udah ngasih filenya. Jadi umpamanya Malang ya, kita ambil contoh. Sekarang contohnya mungkin kita bikin file baru aja dulu. Jadi Kabupaten 2007 itu kita save jadi file baru, umpamanya Malang atau apa, terserah lah namanya apa gitu ya. Jadi Malangnya diklik dulu mas. Apa? Malangnya diklik dulu. Bukan itu, kabunya, kabu. Kabunya, Kabu. klik kanan. Ya bu tadi. Bagaimana tadi? Itu bisa Ini. 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 Oh, oke. bikin folder baru dulu. Iya. Atau di copy ya mas, langsung di copy dari Iya. Explorer itu. Di Explorer juga bisa. Jadi kalau tadi datanya kan ada Malang nih. Betul. Enggak, tapi ini Malang City ini saya ngambil dari Petakap. Jadi Petakap ini di copy gitu. Terus nanti di paste di tempat yang sama. Nanti folder nama foldernya terserah aja. Atau saya ulang ya. Perubahan di dalamnya. Ulang mas. Ulang aja dulu. Biar gampang gini aja. Langsung aja di Explorer, Petakap, Iya. copy gitu kan. Terus di paste langsung di sini. Tinggal di ini. Ya, terus nanti rename. Tangkap lasian. Oh, Coba aja berarti ya. Nah, karena kita udah punya yang tadi itu Malang City itu, sekarang kita tampilkan file yang tadi kita ini browsing database yang tadi Malang City itu. Nama filenya kan masih Kabu 2007 kan ini. Nah, itu dia muncul layer baru di sini nih. Ini ada 2 gitu ya. Ini kan dari 2 file yang berbeda kan? Karena foldernya beda tadi kan. Kalau ini kan dari folder Malang City nih. Ya kan? Kalau ini kan foldernya dari Mas, tenang, Mas. yang awal tadi. Bukan defense mas, nggak usah buru-buru. Oh, belum. Bukan defense, tenang. Enggak, sebenarnya intinya tuh file yang tadi nih, file yang satu folder Polygon ini, yang Kabupaten 2007, itu intinya cuma di copy terus dimunculin lagi. Oh, gitu. Cuma dia layarnya baru, numpuk jadinya kan. Kalau mau dicek ini kan kalau silangnya kita hilangin, yang muncul yang bawahnya kan, sama kan. Bisa Ini kan nggak muncul apa-apa. Proklas nggak boleh makan. Oke. Proklas nggak boleh buat makan. Cuma dibedain warnanya aja deh. Nah, ini beda. Ruang kelas nggak boleh buat makan. Apaan? Bokis. Bener kan ada tuh. Sekarang ngeklik Malang. Yang apa yang kabu juga. Iya, Kabu 2007. Kirain apa sih? Sama aja. Sama aja cuma beda folder kan. Beda folder. Dan ini karena kita mau edit nih. Yang ini mau diedit biar yang di bawah enggak? Iya, biar yang bawah itu tahu Oke, foldernya ada itu. Got it. Oke. Sekarang dari Kabupaten 2007 ini kita yang Malang tapi ya, yang Malang City ini kita buka dulu tabelnya ya. Kita buka tabelnya.
Bukan atribut tabel. Terus Malang. Ya, buka tabelnya kan. Malang. Terus kecilin aja. Sekarang pilih yang ini nih. Pilih jenis panahnya ini nih. Yang select features. By rectangle ya. Iya. Nah itu kita pilih 3 ini nih. Jadi Malang, Batu sama Kota Malang ya. Probolinggo lah Batu sekarang. nggak usah. Batu, Malang. Batu, Malang sama Malang. ini kan satu grup nih umpamanya, dianggap satu grup lah dia. Ini harus ekspor lagi kurban. Udah ini contoh aja, buat main-main aja nih sekarang ini. Malam juga ya. Nggak apa-apa, udah. Saya Kalau udah kepilih di sini, kita buka tabelnya tadi. Ya. Oke. Tabel yang buka tadi ya, itu kan udah kepilih dia kan, yang saya tadi contohin kan. Jadi Malang Kota, terus Batu, Kota Batu sama Malang Kabupaten kepilih kan. Nah sekarang kita mau edit nih filenya. Nah cara ngedit filenya tuh ini nih, yang gambar pensil ini, toggle editing mode ini. Itu kita buka. Mas, bentar, Mas. Maaf. Oh udah belum kepilih tadi. Kepilih nggak? Proses. Oh masih proses. Oh. Ya, Mas. Udah. Sekarang ini gambar pensilnya nih di atas. Ya. Terus kita kan cuma butuh analisis untuk Malang aja kan. Jadi yang lain kita hapus aja. Nah, caranya hapus gimana caranya? Oh. Bukan. Saya buka cara. Cara menghapus kolom. Oh ini nih kita naikin dulu ke atas, naikkan dulu ke atas. Jadi dia paling atas dia kan 3 itu kan. Setelah itu di invert, selectnya di Gimana invert. tadi? Oh, di move selection bab terus. Setelah itu di invert. Jadi yang dipilih itu sekarang yang bukan dia kan. Oh. Yang selain itu setelah itu di delete. Pakai? Bel aja. Ini nih delete row ya, ada di sini. Ini nih. Delete Oh ini kan. bukan. Jangan. Ya turun harus semua. Oh ini nih, delete ini nih gambar ini. Ah iya benar. Apa itu? Nama Yang ini gambar ini, yang kotak ini. Jadi, Oh, Delete select. Control D ternyata bukan delete, Control D. kita lihat tanggal ya. Oh, D. Itu kalau lagi